Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun, bisa beraktivitas kembali Tuhan dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami percaya perenungan firman ini dapat menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 31 saudara-saudara. Dengan judul perikop, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, dalam Yehezkiel 34 ini memberikan perumpamaan nih. Ada dua jenis gembala, gembala yang baik dan gembala yang jahat. Nah, dalam pembacaan di Yehezkiel ini Tuhan menegur pemimpin bangsa Israel, saudara-saudara, di mana pemimpin ini merupakan gembala yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menjaga dan memperhatikan umat yang mereka pimpin, saudara-saudara. Nah, mereka tidak membuat bangsa Israel itu menjadi umat yang taat kepada Allah. Mereka bahkan menjerumuskan umat-umat atau bangsa-bangsa Israel ini, saudara-saudara. Nah, apa saja sih yang mereka perbuat gitu ya? Mereka melakukan penyembahan berhala, kehidupan mereka kehidupan yang bebas dan berdosa, saudara-saudara. Nah, akibatnya banyak orang yang menjadi tersesat, menjadi domba-domba yang tersesat ya, seperti domba yang tersesat tanpa gembalanya, karena gembalanya sendiri tidak peduli sama dombanya. Nah, lalu siapa sih gembala yang baik itu? Yuk kita baca ya, ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Nah, di sini kita jelas ya, kita melihat domba-dombaku dan mencarinya. Ini aku sendiri itu artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan ini adalah gembala yang baik. Ya, perumpamaan ini itu yang dimaksudkan adalah Tuhan. Nah, Tuhan berkata sama diri Tuhan sendiri nih. Dia mencari domba-dombanya yang hilang. Tuhan akan mengumpulkan, menjaga, memberi makan, merawat domba-dombanya, yaitu ya bangsa Israel ini ya, saudara-saudara. Nah, Tuhan tuh nggak tinggal diam ketika umatnya sedang terluka atau membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, nah firman ini mengingatkan kita ya, saudara-saudara ya, bahwa Tuhan ini sangat peduli sama kita. Tuhan ini care banget sama kita ya. Saat kita merasa kecewa, kita merasa sendirian. Mungkin saat ini saudara-saudara ada yang menghadapi masalah yang besar, menghadapi lawan gitu ya, yang mungkin yang kita pikir menyusahkan kehidupan kita lah ya, saudara-saudara. Tapi percaya, Tuhan tahu keadaan kita. Ya, Tuhan ini gembala yang baik. Tuhan selalu care sama kita semuanya sebagai domba-dombanya. Tuhan juga ingin ya kita memiliki hati yang peduli juga kepada sesama kita, saudara-saudara. Seperti Tuhan mencontohkan betapa Tuhan sayang sama kita, betapa Tuhan peduli sama kita, begitu juga kita harus melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Ya, saudara-saudara. Jadi kita nggak boleh mikirin diri sendiri, kita nggak boleh egois, kita harus peduli kepada keluarga kita, teman-teman kita, di sekeliling kita ya. Nah, saat orang-orang di sekitar kita mungkin mengalami kesulitan, nah mari yuk kita menunjukkan kasih kita ya, kasih Kristus ya, melalui perhatian, doa, bantuan kepada teman-teman sekitar kita, keluarga kita ya, saudara-saudara. Nah, apa sih pesan yang kita ambil pada perenungan pada pagi hari ini? Ingat saudara-saudara, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita ya. Dia mengenal kita, menjaga kita, dan peduli sama kebutuhan kita. Ya, karena itu Tuhan juga mau itu hal tersebut juga yang kita lakukan terhadap sesama kita di sekeliling kita ya. Saudara-saudara, yuk mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah ingetin kami bahwa kami harus peduli sama sesama kami ya Bapak. Kami mau bisa menjadi berkat Tuhan. Kami tahu setiap permasalahan kami Tuhan tahu. Setiap tetes air mata kami Tuhan juga tahu.
setiap rintihan kami, doa kami Tuhan dengar ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan pasti selalu menolong kami dan menggandeng tangan kami ya Bapa. Dan rasa peduli Tuhan ini, kasihnya Tuhan ini yang kami percaya Tuhan pasti juga mau kami melakukan hal itu kepada sesama kami semuanya ya Bapa. Pakai kami Tuhan bisa menjadi berkat buat sesama kami, sekeliling kami. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu dalam Daily Devotion berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, percaya kita selalu dalam perlindungan dan berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.